Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelia Asmiranda dengan NIM A1A32348 kelas R001 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu ada mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan saya menjelaskan materi ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai materi ini, yaitu yang pertama ada pengertian NKRI, yang dimana NKRI ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dan negara Indonesia ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki wewenang utama dalam mengatur seluruh wilayah Indonesia yang terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan yaitu sesuatu yang dengan ideal yang ingin dicapaikan, dan sedangkan fungsi ini yaitu adalah melakukan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan fungsi NKRI yaitu yang pertama adalah sebagai pelindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun fungsi NKRI yaitu yang pertama fungsi pembentukan lembaga negara, yang kedua fungsi pembuatan undang-undang dasar, yang ketiga yaitu fungsi menetapkan anggaran, pendapatan, dan belanja negara, yang keempat yaitu fungsi membuat undang-undang dan peraturan-peraturan umum, yang kelima yaitu fungsi memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. Adapun lagi kita bahas mengenai ciri khas NKRI yaitu adalah kesatuan yang mengatur seluruh aspek pemerintahan secara sentral, meskipun memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai undang-undang. NKRI juga didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang mengatur sistem hukum dan pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu adalah semboyan bangsa Indonesia yang berasal dari kitab Sutasama karya NPU Tantular. Semboyan ini menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman suku, budaya, dan agama dan bahasa di Indonesia. Dalam konteks NKRI, Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai pemersatu bangsa, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan. Adapun kita akan membahas mengenai sejarah singkat dari Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir situs pemerintah Kabupaten Bandung, sejarah Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, Satu Gusti Bagus Sugriwa, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI sekitar 2-3 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun kemudian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dimasukkan ke dalam rancangan Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda Indonesia. Lembaga Negara Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Lambang Negara Garuda Pancasila beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika diperkenalkan pada tanggal 17
Dan selanjutnya kita akan mengetahui apa sih sangkut pautnya Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu adalah Indonesia merupakan negara yang jemuk, tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Negara Indonesia ini dikatakan majemuk karena penduduknya berasal dari berbagai latar belakang. Walaupun begitu, kemajemukan ini tidak seharusnya menjadi jurang pemisah bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kondisi masyarakat yang majemuk ini menjadikan Indonesia kaya dan menyatu dalam keberagaman. Guna menyikapi kondisi yang majemuk ini, masyarakat Indonesia hendaknya saling menghormati, menghargai, dan selalu menjadikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.